Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak kita semua untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hidup di tengah kehidupan. Ayat yang mendasari tema pada kesempatan kali ini terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan." Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kesempatan pada kali ini kami boleh tetap sehat. Dan pada kesempatan hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semua ini menjadi berkat bagi rohani kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami belajar menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Kau berkati perenungan kami pada kali ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, nah kita lihat bahwa saat-saat ini kita telah diperhadapkan dengan suatu keadaan yang menakutkan. Sampai-sampai untuk pergi ke gereja, untuk beribadah pun sebagian orang menjadi takut karena berita COVID-19 ini ya. Jadi penularannya begitu cepat, bahkan ada varian yang baru. Nah, tentunya hal yang wajar jika orang-orang itu menjadi takut. Bahkan orang-orang percaya pun juga merasa takut ya. Tetapi ingat, jangan sampai ketakutan ini membayang-bayangi kita, sehingga kita menjalani hidup sehari-hari ini penuh dengan ketakutan. Melakukan ini takut, pergi ke sana takut, sampai beribadah pun juga takut. Ini jangan sampai terjadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan, memperkuat imun kita dengan vitamin, dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tentunya yang jauh lebih penting adalah iman kita. Bagaimana iman kita ini tetap teguh, dan iman kita ini tetap percaya dalam pengharapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup di sekitar kita, dan supaya kita menjadi orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Melalui ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat belajar beberapa hal mengenai bagaimana kita hidup di tengah kehidupan ini. Yang pertama dikatakan tadi ayat 15, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif." Hal yang pertama untuk kita hidup di tengah kehidupan adalah perhatikan dengan sesama. Jika kita membaca penuh perikop ini adalah tentang status kita, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa kita ini telah menjadi anak-anak terang karena Kristus yang hadir menerangi kita. Jadi bisa dikatakan bahwa kalimat karena itu, karena itu masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya menerangkan bahwa kita ini sudah berada di dalam terang. Kenapa Kristus sampai mau memberikan hidup kita ini terang? Jadi, karena pada dasarnya manusia itu tidak suka hidup di dalam kegelapan. Kita lihat sebuah ilustrasi, ada sebuah keluarga ya kan, di dalam rumah itu adik kakak sedang belajar ya kan pada malam hari, dan tiba-tiba waktu mereka belajar lampu itu padam ya kan.
menjadi gelap. Nah, seorang kakak ini kemudian berlari. Ya tidak berlari secara cepat ya, nanti kan menabrak-nabrak karena gelap. Jadi ia meraba-raba, ya kan? Dia mencari benda penerang, entah itu lilin, itu baterai atau lighting dari HP. Nah, itu sebuah gambaran pada dasarnya manusia itu tidak suka hidup di dalam gelap. Makanya Kristus datang menerangi hidup kita. Jadi karena kita hidup sekarang ini, kita harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu hidup kita. Jangan sampai hidup kita ini menjadi orang yang bebal, ya. Jadi kita harus ingat status orang percaya bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Jadi kita bukan orang yang berada dalam kegelapan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bebal. Orang bebal itu apa sih? Orang bebal itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu orang yang sukar mengerti, lambat untuk menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya. Jadi lambat. Kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita masih lambat. Oh iya, saya ini sudah menjadi anak-anak terang karena Kristus telah menerangi saya. Tapi kenapa saya masih di dalam kegelapan? Nah, itu lambat. Itu bisa dikatakan orang yang bebal. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita supaya kita ini seperti orang yang arif. Sebaliknya, orang yang mudah mengerti, orang yang pintar, orang yang tahu bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, maka untuk menyikapi hidup di tengah kehidupan ini, kita harus tahu bahwa status kita sekarang adalah anak-anak terang. Maka kita harus memperhatikan, kita perhatikan dengan melihat sekitar kita. Jadi kalau orang itu hidup dalam kegelapan, kita jangan sampai terpengaruh, tapi kita harusnya menjadi pengaruh bagi mereka, mempengaruhi mereka untuk hidup di dalam terang. Kita harus bercahaya di tengah kegelapan mereka. Nah, itu hal yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan dengan seksama. Jangan menjadi orang yang bebal, tapi orang yang arif. Yang kedua, yaitu dikatakan bahwa ayat 16 tadi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, untuk menyikapi hidup dengan kehidupan adalah kita mempergunakan waktu yang ada. Nah, waktu yang ada itu kapan? Manusia memiliki 3 waktu dalam hidupnya, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah yang sudah berlalu tentunya, dan kita tidak bisa menarik kembali, tidak bisa untuk kita jadikan untuk kita hidup, ya. Tetapi itu sudah berlalu, dan sekarang adalah masa kini. Masa kini adalah apa yang kita jalani saat ini. Kemudian masa depan itu kita belum tahu, ya, tetapi yang jelas dikatakan bahwa waktu yang ada itu kapan? Ya, sekarang ini mari kita gunakan waktu yang ada. Nah, ingat status kita anak terang, jadi kita tidak boleh terpengaruh. Nah, kegelapan itu hadir ketika terang itu hilang. Jadi tidak ada orang itu menciptakan kegelapan. Jika terang itu hilang, maka kegelapan itu hadir. Nah, maka kalau kita sebagai terang hadir dalam kegelapan, maka kegelapan itu hilang. Nah, sekarang ini kita harus mempergunakan waktu yang ada ini untuk menyikapi bagaimana kita hidup. Kita lihat hari-hari ini adalah jahat karena situasi kondisi pandemi ini, banyak yang di PHK. Mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang mungkin mereka bingung mata pencahariannya sehingga melakukan kejahatan, entah menjadi begal atau entah mencuri, entah melakukan banyak kriminal. Jadi sebenarnya hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Tetapi kita diingatkan kembali, kita harus ingat bahwa status kita adalah anak terang, dan jangan sampai terpengaruh oleh kegelapan itu. Kita harus mempengaruhi mereka supaya mereka hidup di dalam terang.
Nah, dan juga orang bingung tentang ekonomi, mungkin ada yang suka togel. Nah, kita jangan ikut-ikut untuk membeli togel. Nah, itu belum pasti dapat, ya kan? Malah nanti kalau ada rahasia kita bisa tertangkap dan nanti status kita sebagai anak-anak terang ini malah tercemar, bukan malah menerangi, tetapi justru menambah kegelapan, ya. Nah, ini poin yang kedua, kita harus pergunakan waktu yang ada sekarang ini, ya. Dimana kita harus menjadi anak-anak yang terang dan menerangi. Kita harus mempengaruhi, bukan terpengaruh. Nah, poin yang ketiga, menyikapi bagaimana kita hidup di tengah kehidupan itu, yaitu jangan bodoh. Bapak Ibu bisa katakan sebelah kanan kiri, hei jangan bodoh, hei jangan bodoh. Kemudian dikatakan bahwa di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi ayat Alkitab ya yang mengatakannya, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Nah, bodoh ini diartikan yaitu tidak memiliki pengetahuan, sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Tentunya pengetahuan tentang kita sebagai anak-anak terang, ya. Kemudian tidak lekas mengerti. Nah, bodoh dengan bebal tadi beda. Bebal tadi itu mengerti, tetapi bodoh ini tidak lekas mengerti. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi masih saja tidak mengerti statusnya sebagai anak terang. Nah, apa yang harus kita lakukan jika saat ini mungkin kita masih bodoh? Yaitu kita harus usahakanlah, kita harus ada sebuah kata kerja, mengusahakan. Ada usaha untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Itu apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita diciptakan kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Dan jangan sampai kita ikut, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita ikut di dalam kegelapan itu. Nah, itulah kehendak Tuhan agar kita ini menjadi terang. Dan tentunya terang itu berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di poin yang ketiga ini, marilah dalam menyikapi hidup di tengah kehidupan ini, jangan kita menjadi bodoh, tetapi kita berusaha membawa diri kita untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan, yaitu kita diciptakan untuk menerangi, diciptakan untuk mempengaruhi, bukan terpengaruh oleh sekitar kita. Maka sebagai penutup, marilah kita hidup di tengah kehidupan sekarang ini. Kita hidup dengan penuh memperhatikan dengan sesama dan juga mempergunakan waktu yang ada saat ini supaya kita jangan jadi bodoh, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan bahwa hidup kita ini menjadi pengaruh, bukan malah terpengaruh oleh hal-hal kegelapan. Nah, biarlah kita senantiasa menjadi terang, dan terang itu boleh berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami hidup, bahwa kami telah menerima status yaitu orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah kami senantiasa bisa memancarkan terang itu, ya Tuhan, dengan mempergunakan waktu yang ada, dengan kami memperhatikan kehidupan di sekitar kami, dan supaya kami jangan menjadi bodoh, tetapi oleh Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan. Engkau berkati kami yang telah mendengar renungan saat hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.